wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis ilmu yang mulia. Panjangnya waktu, lamanya waktu yang telah memisahkan kita, berbagai kondisi yang menjadikan kita tidak bisa hadir di majelis ilmu yang mulia, dan pada hari ini kita diberikan taufik dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali duduk di taman-taman surga. Semua ini adalah kemudahan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, yang patut kiranya kita bersyukur karenanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari hadis qudsi, dan kita sudah masuk pada jilid yang ketiga yang membahas hadis tentang hadis mulai nomor 21 sampai hadis yang ke-30. Hadis di jilid yang ketiga, hadis qudsi di jilid yang ketiga ini sengaja kita kumpulkan dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi semua hadis dari mulai hadis yang ke-21 sampai hadis yang ke-30 semuanya adalah hadis qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sahr ad-Dausi. Beliau dilahirkan pada 21 sebelum hijrah, bertepatan dengan 602 Masehi. Beliau ketika kecil adalah seorang anak yatim yang lemah, tapi beliau semangat di dalam belajar. Setelah mendapatkan dakwah dari Tufail ad-Dausi, maka Abu Hurairah tertarik untuk mempelajari Islam, sehingga datanglah dia ke Madinah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat di Khaybar, di perang Khaybar tahun 7 Hijriah. Sampailah Abu Hurairah di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika waktu subuh, dan beliau salat subuh dengan para sahabat yang tidak ikut berangkat di perang Khaybar. Selesainya Rasulullah dari perang Khaybar, maka belajarlah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah ada majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia kecuali Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu senantiasa menghadirinya. Beliau ini tinggal di Ahlu Suffah, jadi tinggal di teras masjid. Tidak banyak kesibukan untuk bekerja, tapi hari-harinya dihabiskan dengan belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini dinobatkan sebagai sahabat terbanyak yang meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak 5.374 hadis yang semuanya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah ini ditunjuk sebagai gubernur di Madinah. Namun akhirnya Abu Hurairah ini diberhentikan oleh Umar dan digantikan dengan yang lain. Lalu saat akan ditawari kembali jabatan sebagai gubernur itu, maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pun menolaknya. Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang memiliki hafalan yang sangat luar biasa. Beliau tidak banyak menulis, tapi hafalannya sangat bagus.
Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, Abu Hurairah diperintahkan untuk menggelar surbannya. Setelah Rasulullah memberikan muhadharah, memberikan ceramahnya, maka ditutup kembali surban tersebut. Dan setelah itu dia tidak akan pernah lupa satu kata pun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Marwan bin Hakam pernah menguji tingkat hafalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang pada masa itu banyak bermunculan hadis-hadis yang palsu yang dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dinisbahkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala, tapi ternyata bukan hadis dari beliau. Maka Marwan bin Hakam ini memanggil Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan memintanya untuk menyebutkan beberapa hadis ya yang diketahuinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sisi yang lainnya, Marwan bin Hakam ini meletakkan sekretaris di balik tembok yang tidak diketahui oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Mulailah dia menyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada wa kada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini dan begitu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kada wa kada. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini dan begitu. Terus satu demi satu hadis itu disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan di balik itu ada sekretaris yang mencatatnya yang tidak diketahui oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tepat setahun kemudian, setahun setelah kejadian itu, maka Abu Hurairah kembali dipanggil oleh Marwan bin Hakam. Dia diminta untuk menyampaikan hadis yang tahun lalu pernah disampaikan di tempat tersebut. Maka mulailah Abu Hurairah membacakan hadis yang pertama, hadis yang kedua, terus sampai hadis yang terakhir. Kemudian dipanggillah sekretarisnya. Apakah sama yang disampaikan oleh Abu Hurairah tahun kemarin dengan tahun ini? Apa kata sekretarisnya? Tidak ada tertinggal satu huruf pun antara tahun lalu dengan tahun ini. Artinya persis apa yang disampaikan tahun lalu dengan hadis yang disampaikan hari ini, tidak ada perbedaan sama sekali. Ini menunjukkan betapa kuatnya hafalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi jangan disamakan Abu Hurairah dengan manusia yang lainnya. Hadis sudah demikian panjangnya, maka ada distorsi, pengurangan. Tidak. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mudah menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini wafat di Madinah tahun 59 Hijriah di dalam usia 79 tahun, dan jenazahnya dimakamkan di pekuburan Baqi di Madinah. Taib, di antara hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu adalah hadis yang akan kita pelajari pada kesempatan malam hari ini, yaitu hadis yang ke-24 yang menyebutkan tentang keutamaan majelis zikir. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan yatufu fit turuki yaltamisuna ahla dzikri. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا قال فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم ما يقول عبادي قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك قال فيقول هل رأوني قال فيقولون لا والله ما رأوك قال فيقول وكيف لو رأوني قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا قال يقول فما يسألوني قال يسألونك الجنة قال يقول وهل رأوها
qala yaqulun la wallahi ya rabbi ma ra'awha qala yaqulu fa kaifa law annahum ra'awha qala yaqulun law annahum ra'awha kanu ashadda 'alayha hirsan wa ashadda laha talaban wa a'dhama fiha raghbatan qala fa fimma yata'awwadhun qala yaqulun minan nar qala yaqul wa hal ra'awha qala yaqulun la wallahi ya rabbi ma ra'awha qala yaqulu fa kaifa law ra'awha qala yaqulun law ra'awha kanu ashadda minha firaran wa ashadda laha makhafatan qala fa yaqulu fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum qala yaqulu malakun minal malaikah fihim fulanun laysa minhum innama jaa li hajatin qala humul julasa la yashqa bihim jalisuhum muttafaqun alaih. Inilah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang luar biasa, cukup panjang, dan ini ketika dibaca oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu maka tidak ada satu huruf pun yang salah dari yang dia baca di tahun itu dengan tahun yang sebelumnya. Taib, dari hadis yang mulia ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah terdapat 7 pelajaran yang 8 pelajaran yang bisa kita keluarkan dari hadis yang mulia ini. Pelajaran yang pertama, bahwa terdapat malaikat yang bertugas khusus untuk mencari majelis zikir. Terdapat malaikat yang bertugas khusus untuk mencari majelis zikir. Terdapat malaikat yang bertugas khusus untuk mencari majelis zikir. Faidah yang pertama ini terambil dari bagian awal hadis, inna lillahi malaikatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat yatufuna fit turuki, yang mereka berkeliling di jalan-jalan, yaltamisuna ahla dzikri, mereka mencari orang-orang ahli zikir. Fa idza wajadu, ketika mereka menemukan orang ahli zikir, fa idza wajadu qauman yadhkurunallaha, apabila mereka menemukan kaum yang berzikir kepada Allah, tanadau halummu ila hajatikum, maka malaikat akan mengatakan, kemarilah menuju sesuatu yang kalian perlukan. Dari potongan dari sini keluarlah faidah bahwa malaikat itu ada yang bertugas khusus untuk mencari majelis zikir. Kita tahu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, malaikat itu memiliki tugas-tugas yang spesial, yang khusus di antara mereka. Ada malaikat yang ditugaskan untuk membagi rizki, ada malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa, ada malaikat yang bertugas untuk menanyai orang-orang yang berada di alam kuburnya, ada malaikat pembawa wahyu, ada malaikat penjaga neraka, ada malaikat penjaga surga, dan yang lainnya ada banyak. Dan di antara tugas malaikat, ada malaikat yang khusus ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari orang-orang yang ahlu zikir. Dan malaikat ini bukanlah malaikat yang ditugaskan sebagai pencatat kebaikan dan keburukan. Sebagaimana diriwayatkan dari riwayat Muslim di nomor dalam riwayat Muslim riwayat Tirmidzi nomor 3600, hadis ini hadis hasan sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi." Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat-malaikat yang berkeliling di bumi, fadla an kuttabin nas, yang berbeda atau selain dari malaikat-malaikat pencatat amalan manusia. Jadi memang khusus tugasnya berkeliling setiap hari untuk mencari
ahlul dzikr, mencari orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian faedah yang kedua menunjukkan bahwasannya malaikat memiliki sayap. Malaikat memiliki sayap. Malaikat memiliki sayap. Di antara sifat malaikat itu adalah mereka ini memiliki sayap, dan disebutkan dalam hadis ini qala fayahuffunahum bi ajnihatihim. Para malaikat tersebut mengelilingi ahlu dzikr, orang-orang yang sedang berzikir dengan ajnihatim, dengan sayap-sayap mereka. Nah, di antara sifat malaikat itu bahwa malaikat itu memiliki sayap. Ada yang memiliki 2 sayap, ada yang memiliki 3 sayap, ada yang memiliki 4 sayap. Sebagaimana Allah berfirman di awal surat Al-Fatir, dalam surat Fatir, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba wa yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Kata Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat itu menjadi utusan yang mengurus berbagai urusan, yang mereka ini memiliki sayap-sayap, mathna, ada yang 2-2, wa thulatha, ada yang 3-3 sayapnya, wa ruba, dan ada pula yang sayapnya 4-4. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan bahkan malaikat yang menjadi pemimpin di kalangan para malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, ini memiliki sayap yang sangat banyak. Berapa? 600 sayapnya, yang ketika dikembangkan, dibuka, maka ufuk, ujung timur bumi itu penuh dengan sayap malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril alaihi salam lahu 600 janahin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya dengan 600 sayapnya. Dan Rasulullah ini melihat Jibril seumur hidupnya dalam bentuk aslinya hanya 2 kali. Yang pertama ketika di Gua Hira pada awal-awal kenabian, dan kemudian di waktu yang lainnya. Jadi hanya 2 kali saja Rasulullah melihat Jibril dalam bentuk aslinya dengan 600 sayapnya. Dan ini juga menegaskan tentang pemahaman yang kurang tepat ya, yang menganggap bahwasanya malaikat itu hanya keinginan baik. Jadi malaikat itu nggak ada bentuknya. Keinginan baik itulah malaikat, kalau keinginan buruk maka itu adalah syaitan. Yang benar, malaikat itu ada bentuknya. Malaikat itu memiliki sayap, bahkan malaikat bisa merubah dirinya menjadi manusia dan yang lainnya. Jadi ada bentuknya malaikat itu. Dan malaikat jumlahnya sangat banyak. Yang di langit sana itu ada Baitul Ma'mur, yang di situ ada jutaan malaikat yang ada di dalamnya. Kalau ada malaikat yang keluar, dan penuh ya, Baitul Ma'mur itu penuh dengan malaikat, yang kalau ada malaikat yang keluar dari Baitul Ma'mur maka tidak akan pernah kembali selama-lamanya. Artinya terus bergantian seperti itu mereka mengunjungi Baitul Ma'mur, dan tidak pernah habis jumlahnya karena jumlah malaikat sangat banyak sekali. Taib, itu pelajaran yang kedua, bahwa malaikat itu memiliki sayap. Kemudian pelajaran yang ketiga menunjukkan keutamaan ahli zikir. Menunjukkan keutamaan ahli zikir. Menunjukkan keutamaan ahli zikir. Faidah ini, pelajaran ini terambil dari potongan hadis, fayahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Malaikat yang menemukan orang-orang yang sedang berzikir, maka malaikat akan mengelilingi mereka, akan mengembangkan sayap-sayapnya hingga langit yang ke dunia, hingga langit dunia. Mereka terus
menumpuk begitu, kemudian melebarkan sayap-sayapnya sampai langit yang terendah, yaitu langit dunia. Ketika malaikat itu mengembangkan sayapnya, mengayomi, menaungi orang-orang ahlu dzikir, maka ini menunjukkan bahwasanya malaikat itu ridha kepada ahlu dzikir, kepada orang-orang yang ahlu dzikir. Dan ketika mereka itu diridhoi oleh para malaikat, maka Allah akan menurunkan ketenangan, menurunkan sakinah, menurunkan rahmat kepada orang-orang ahlu dzikir. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah." Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada satu kaum yang mereka duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali para malaikat akan mengelilingi mereka. Rahmat akan turun meliputi mereka. Kemudian ketenangan akan datang kepada mereka dan Allah Subhanahu wa taala akan membangga-banggakan mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Jadi orang ahlu dzikir maka dikelilingi oleh para malaikat, mendapatkan rahmat, dan mereka mendapatkan atau mereka dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi malaikat yang dekat di sisinya. Ini menunjukkan keutamaan ahlu dzikir, orang-orang yang ahli dzikir. Taib. Kemudian muncul pertanyaan, siapa sih ahlu dzikir ini? Yang sampai malaikat itu mengembangkan sayapnya, dan jumlahnya banyak, nggak cuma satu malaikat, sampai dicari oleh malaikat khusus. Allah tugaskan ada malaikat khusus pencari majelis zikir. Siapa mereka ini? Di faidah yang keempat menunjukkan keutamaan mengingat Allah Subhanahu wa taala di majelis zikir. Pelajaran yang keempat, keutamaan mengingat Allah Subhanahu wa taala di majelis zikir. Keutamaan mengingat Allah Subhanahu wa taala di majelis zikir. Faidah ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, terambil dari potongan hadis qala fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum. Maka Rabb mereka, Allah Subhanahu wa taala, bertanya kepada para malaikat, dan Allah lebih mengetahui daripada mereka. Jadi Allah tanya bukan karena Allah tidak tahu, tapi ini menunjukkan keutamaan yang akan ditanyakan. Allah bertanya, ma yaqulu ibadi, apa yang diucapkan oleh para hambaku. Yaqulun, para malaikat mengatakan, yusabbihunak, mereka bertasbih mensucikanmu ya Allah. Wa yukabbirunak, mereka bertakbir membesarkanmu. Wa yahmadunak, mereka memujimu, mengucapkan tahmid. Wa yumajjidunak, dan mereka mengagungkanmu. Maka potongan hadis ini menunjukkan tentang keutamaan mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan membaca tasbih, membaca takbir, membaca tahmid, tahlil di majelis zikir. Di majelis zikir ada sebuah tempat ketika seorang muslim dan muslimah di sana membaca takbir, tahmid, tahlil dan yang semisalnya dari kalimat-kalimat thayyibah, maka itu adalah amalan yang utama. Majelis zikir yang dimaksudkan dalam hadis yang mulia ini adalah majelis yang orang-orang yang ada di majelis itu mereka berzikir sendiri-sendiri, tanpa dikomando dan dengan suara yang pelan, tidak dengan suara teriakan. Jadi kalau ingin mempraktekkan ingin dapatkan keutamaan ini, maka majelis zikir yang dimaksudkan adalah yang orang-orang yang ada di dalamnya sedang berzikir kepada Allah dan mereka berzikirnya sendiri, tidak dikomando, serta zikir mereka itu adalah zikir yang pelan, tidak teriak-teriak. Sebagaimana dikisahkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dia menyebutkan tentang sahabat dahulu bagaimana ketika mereka berzikir
mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Suatu ketika kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Faja'alan nasu yajharuna bitakbir. Maka manusia itu mengeraskan bacaan takbir mereka. Jadi Allahu Akbar, teriak-teriak. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas irba'u ala anfusikum innakum laisa tad'una asamma wala ghaiba innakum tad'una sami'an qariba wa huwa ma'akum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, kasihanilah diri-diri kalian. Sesungguhnya kalian berdoa, berzikir bukan kepada zat yang tuli dan jauh, tapi kalian berdoa, berzikir kepada zat yang sami'an qariba, yang maha mendengar lagi dia sangat dekat. Bahkan Nabi mengatakan wa huwa ma'akum, dan dia bersama kalian, artinya mengetahui kondisi kalian. Ini sebagai dalil bahwa zikir yang disebutkan dalam hadis ini adalah zikir yang diucapkan dengan suara yang pelan. Karena Allah maha mendengar, tidak perlu dengan teriakan-teriakan. Jadi ini kategori majelis zikir yang pertama. Jadi apa tadi? Majelis zikir itu majelis yang di dalamnya orang-orang membaca takbir, tahmid, tahlil, tasbih sendiri-sendiri, tidak dikomando, dan suaranya pelan. Suaranya pelan. Itu kategori majelis zikir yang pertama. Ada kategori majelis zikir yang kedua, yaitu majelis ilmu yang di dalamnya dibaca dan dipelajari kitabullah yang mulia. Disebutkan tentang nikmat-nikmat Allah, disebutkan dipanjatkan pujian-pujian kepada Allah di dalamnya, disebutkan janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala di majelis itu. Maka majelis yang seperti ini, majelis ilmu seperti itu termasuk dalam majelis zikir. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mengatakan, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Kalaulah kalian melewati taman di antara taman-taman surga, maka singgahlah sebentar. Qala wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, apa kiranya yang dimaksud dengan taman surga wahai Rasulullah? Qala khilaquz dzikr. Hilaquz dzikr, yaitu halaqah zikir, yaitu majelis zikir. Kata Atha rahimahullahu taala, dia menjelaskan ya hadis ini. Rasulullah mengatakan bahwa taman surga adalah halaqah zikir atau majelis zikir. Kata Atha, majelis zikir adalah majelis yang membahas tentang halal dan haram, majelis yang membahas bagaimana cara jual beli, yang menjelaskan bagaimana tata cara salat, memotivasi sedekah, mengajarkan nikah, tolak, dan haji. Dan ini adalah sifat majelis ilmu. Jadi duduk di majelis ilmu itu sama dengan duduk di majelis zikir. Bahkan ulama-ulama kita menyebutkan keutamaan majelis ilmu dengan majelis zikir yang tadi, yang majelis yang disebutkan penghuninya membaca tasbih, tahlil, tahmid, takbir, dan semisal tadi itu yang lebih utama adalah majelis ilmu. Artinya majelis ilmu lebih utama daripada majelis yang tadi. Kenapa? Karena kalau majelis yang tadi, maka itu sifatnya adalah individu dan sifatnya adalah sesuatu yang sunnah. Yang sunnah saja, seorang berzikir itu sunnah hukumnya. Akan tapi majelis ilmu itu terkadang sifatnya adalah wajib, bahkan fardu ain. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardu bagi setiap kaum muslimin. Jadi duduk di majelis ilmu itu keutamaannya sama atau bahkan lebih utama dari majelis-majelis zikir yang ada. Karena di dalamnya seorang diajarkan tentang agama dan dimotivasi untuk mengamalkan agama tersebut. Taib, itu keutamaan majelis ilmu, dan semoga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga majelis ilmu kita termasuk dalam majelis zikir yang disebutkan dalam hadis yang mulia ini. Kemudian pelajaran yang kelima, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah
manusia tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Manusia tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Manusia tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Poin ini atau pelajaran ini terambil dari potongan hadis qala fayaqulu hal ra'auni. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat, apakah mereka itu melihatku, kata Allah. Fayaqulun, mereka atau malaikat menjawab, la wallahi ma ra'auka. Tidak, demi Allah mereka tidak pernah melihatmu. Qala fayaqulu wa kaifa law ra'auni. Allah bertanya, bagaimana kiranya kalau mereka itu pernah melihatku? Qala yaqulun, maka para malaikat mengatakan, law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa tahmidan wa aktsara laka tasbihan. Seandainya mereka itu pernah melihatmu ya Allah, maka niscaya mereka akan giat beribadah. Mereka akan semangat untuk mengagungkanmu, memujimu, dan lebih banyak untuk mensucikanmu. Maka manusia yang masih hidup, dia tidak akan pernah melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepalanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamu annahu lan yara ahadun minkum rabbahu azza wa jalla hatta yamuta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidak akan pernah melihat Rabbnya hatta yamuta, sampai dia meninggal dunia. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha, seorang ummul mukminin yang wafat tahun 58 Hijriah di Madinah, pernah mengatakan, man za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allahil firyata. Barang siapa yang menganggap, meyakini, atau barang siapa yang menyangka bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Rabbnya dengan mata kepalanya ketika di dunia, maka dia telah membuat kedustaan yang besar atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau selevel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak pernah melihat Allah, maka manusia yang di bawahnya tentu tidak akan pernah melihat Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia dengan mata kepalanya. Adapun melihat Allah dengan hati ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah. Jadi pernah Rasulullah melihat Allah dalam wujud yang sangat indah, dalam bentuk yang sangat indah, tapi itu dengan hati. Dan itu pun dengan tidur biasanya, ketika tidur. Adapun melihat dengan mata kepala telanjang, maka itu tidak pernah terjadi. Bahkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika meminta untuk Allah menampakkan zatnya, maka Allah mengatakan, lihatlah wahai Musa kepada gunung itu. Maka gunung itu dilihat oleh Nabi Musa, lalu gunung itu hancur dan Nabi Musa akhirnya pingsan. Jadi untuk melihat gunung yang baru saja mau akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala zatnya, itu sudah tidak mampu, maka bagaimana ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia yang masih hidup tidak akan pernah melihat Allah ketika di dunia. Adapun nanti ketika di mahsyar, apalagi di surga, maka akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian pelajaran yang keenam, disyariatkan memohon surga dan berlindung dari neraka. Disyariatkan memohon surga dan berlindung dari neraka. Disyariatkan memohon surga dan berlindung dari neraka. Disebutkan dalam hadis tadi, qala yaqulu fama yas'aluni. Allah bertanya kepada para malaikat, apa yang diminta oleh hambaku tersebut? Qala yas'alunakal jannah. Mereka meminta kepadamu surga ya Allah. Qala yaqulu hal ra'auha. Apakah mereka pernah melihat surga? Qala yaqulun la wallahi ya Rabbi.
Tidak wahai Allah, mereka tidak pernah melihat surgamu. Fa kaifa law annahum ra'auha? Bagaimana kiranya kalau orang-orang yang ahlu zikir tadi, mereka ini diizinkan untuk melihat surga? Qala law annahum ra'auha, seandainya mereka pernah melihat surga meskipun sekali, kanu ashadda 'alaiha khirsan wa ashadda laha talaban wa a'zama fiha raghbatan. Niscaya mereka akan lebih semangat dalam beribadah, mereka akan lebih mengharapkan untuk dimasukkan ke dalam surga dan sangat ingin untuk dimasukkan ke dalam surga. Qala fa fimma yata'awwadzun. Allah bertanya kepada malaikat, apa yang mereka minta, dari apa mereka minta perlindungan dari apa? Qala yaqulun minan nar. Mereka minta perlindungan dari neraka. Yaqulu wa hal ra'auha, apakah mereka pernah melihatnya? Qala yaqulun la wallahi ya rabbi, tidak wahai Allah, mereka tidak pernah melihatnya. Qala yaqulu fa kaifa law ra'auha, bagaimana kiranya kalau mereka itu pernah melihat neraka? Yaqulun law ra'auha kanu ashadda minha firaran wa ashadda laha makhafatan. Seandainya mereka pernah melihat siksaan yang ada di neraka, niscaya mereka akan menjauhinya dan lebih takut terhadap neraka. Lihat, di antara sifat ahlu dzikr, orang-orang yang berzikir kepada Allah, mereka minta apa? Surga, dan mereka berlindung dari neraka. Maka ini menunjukkan disyariatkannya kita sebagai seorang muslim dan muslimah untuk berdoa meminta surga dan berlindung dari neraka. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kaum muslimin agar menyempatkan dalam doanya untuk meminta surga Firdaus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, "Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah." Kalaulah kalian berdoa kepada Allah, maka mintalah untuk dimasukkan ke dalam surga Firdaus, karena Firdaus adalah surga yang paling tengah dan surga yang paling tinggi. Arahu fauqahu arsyur rahman. Atapnya adalah arsy Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Minhu tufajjaru anharul jannah, dan dari surga Firdaus terpancarlah sungai-sungai surga. Jadi yang benar bahwa kita sebagai seorang muslim itu disyariatkan, bahkan dianjurkan untuk meminta surga. Dan ada sebagian orang ya yang menganggap bahwa seorang itu tidak perlu minta surga, ya, tidak perlu minta surga, tidak perlu berlindung dari neraka. Padahal nas-nas dalil menyebutkan minta surga, perlindungan dari neraka itu disyariatkan. Karena seandainya malaikat yang mengatakan apa yang mereka minta, malaikat mengatakan mereka minta surga ya Allah, dan itu salah, maka Allah akan meluruskan. Seharusnya mereka nggak perlu minta surga. Mereka berlindung dari apa? Seandainya mereka mengatakan mereka berlindung dari neraka ya Allah, seandainya ini salah, maka Allah akan mengatakan mereka harusnya nggak perlu minta perlindungan dari neraka. Tapi dibiarkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan bagaimana kiranya kalau mereka itu melihat surga, bagaimana seandainya mereka itu pernah melihat neraka. Artinya itu permintaan yang benar. Maka tentunya mereka lebih semangat untuk ingin dimasukkan ke dalam surga dan lebih takut untuk dimasukkan ke dalam neraka. Taib. Kata Nabi SAW, "Man sa'alallaha al-jannah thalatha marrat qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah." Barang siapa yang berdoa kepada Allah, yang dia dalam doanya meminta surga 3 kali, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah. Apa kata surga? Maka qalatil jannah, surga akan mengatakan adkhilhul jannah, ya Allah masukkanlah dia ke dalam surga. Ini kata surga. Wa man istajara minan nari thalatha marrat, barang siapa yang berlindung dari neraka 3 kali,
Allahumma inni as'alukal jannah wa astajiru bika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa astajiru bika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa astajiru bika minan nar. Berlindung dari neraka 3 kali. Qalatin nar Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, kata neraka ini, ya Allah, lindungilah dia dari neraka. Jadi kita disyariatkan dalam doa-doa kita untuk menyisipkan doa untuk dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Taib. Kemudian yang berikutnya, pelajaran yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada orang-orang yang berada di majelis zikir. Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada orang-orang yang berada di majelis zikir. Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada orang-orang yang berada di majelis zikir. Tadi keutamaan yang awal tadi apa? Orang yang di majelis zikir, para malaikat akan menaungi mereka dengan sayap-sayapnya. Allah utus para malaikat yang khusus untuk mencari majelis-majelis zikir semacam itu. Kalau ditanya majelis zikir itu seperti apa sih? Jawabannya gimana? Majelis yang orang-orang berada di dalamnya itu membaca takbir atau tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Tapi gimana cara membacanya? Sendiri-sendiri, tanpa dikomando dan apa? Tidak keras, tidak keras. Itu majelis zikir yang pertama. Kemudian majelis zikir yang kedua adalah majelis ilmu. Adalah majelis ilmu yang diajarkan kitabullah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pelajaran yang ketujuh ini, orang yang berada di majelis tadi, majelis zikir yang pertama atau majelis zikir yang kedua, majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa-dosa mereka. Disebutkan dalam hadis tadi, qala fayaqulu fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai para malaikat, aku menjadikan kalian sebagai saksi bahwasanya aku telah mengampuni semua dosa-dosa mereka. Subhanallah. Orang yang ada di majelis zikir, orang yang berada di majelis ilmu, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keutamaan yang luar biasa. Betapa banyak seorang tergelincir dalam dosa dan kemaksiatan ketika dia duduk di majelis ilmu, dia keluar dari majelis ilmu, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Umar bin Khattab, seorang khulafaur rasyidin yang wafat tahun 23 Hijriah di Madinah, yang semoga ucapan Umar bin Khattab ini memantik semangat kita untuk tetap semangat hadir di majelis-majelis ilmu yang mulia. Karena orang yang hadir di majelis ilmu, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Innar rajula la yakhruju min manzilihi wa alaihi minadh-dhunubi mithlu jibali tihamah." Sesungguhnya seorang yang keluar dari rumahnya dan dia membawa dosa sebesar gunung Tihamah. Dia melakukan banyak sekali kemaksiatan. Dia keluar dari rumahnya kemana? Dia datang di majelis ilmu. Dia duduk di majelis ilmu. Kemudian kata Umar, fa idza sami'al ilma. Ketika dia mendengarkan ilmu, dia mendengarkan ayat-ayat Allah, dia mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khafa, maka dia muncul rasa takutnya. Wa raja'a, dia ingin kembali menjadi orang yang baik lagi. Wa taba, dan dia bertekad untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Fansarafa ila manzilihi wa laisa alaihi dzambun. Maka dia keluar ke rumahnya, dia balik ke rumahnya dalam kondisi dia sudah tidak membawa dosa lagi. Tadi dosanya seberapa besarnya?
sebesar gunung Tihama, gunung yang sangat besar sekali. Maka ketika dia duduk mendengarkan ilmu, dia dengarkan hadis-hadis Nabi, didengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka muncul khaufnya, muncul takutnya. Dia pingin menjadi orang yang baik. Ini belum ngapa-ngapain loh ya. Dia belum sedekah, dia belum salat malam, dia belum salat sunnah, dia belum puasa, dia belum ngapa-ngapain. Dia baru keluar dari majelis ilmu. Maka kata Umar, dia tidaklah balik ke rumahnya walaysa alaihi dambun, sedangkan sebenarnya dia sudah tidak punya dosa lagi. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Fala tafraku majalisal ulama. Maka janganlah kalian tinggalkan majelisnya para ulama. Tolong sempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan kita untuk duduk di majelis ilmu yang mulia. Majelis yang orang-orang yang berada dalamnya diberikan ketenangan oleh Allah, majelis yang malaikat menaungi mereka, majelis yang orang-orang yang punya dosa di dalamnya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga faedah yang ke-8 yang terakhir ini menjadikan, membulatkan tekad kita untuk berusaha hadir di majelis-majelis ilmu yang mulia. Faedah yang ke-8 adalah keberkahan majelis zikir. Keberkahan majelis zikir. Keberkahan majelis zikir. Faedah yang terakhir ini, kalau tadi kan orang yang di majelis ilmu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang ke-8, majelis zikir ini berkah. Keberkahannya luar biasa. Disebutkan di akhir hadis di atas, qala yaqulul malaku minal malaikah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang di majelis zikir, di majelis ilmu, maka malaikat mengatakan, fihim fulanun laisa minhum. Ya Allah, di dalam majelis zikir itu, di dalam majelis ilmu itu ada fulan, yang fulan ini bukan bagian dari mereka. Artinya fulan ini bukan orang yang biasa hadir di majelis zikir, bukan orang yang biasa hadir di majelis ilmu. Bahkan kata malaikat, innama jaa li hajatin. Dia datang ke sini karena hajat. Dia kebetulan lewat, kemudian dia mampir sebentar ke masjid, atau dia punya urusan dengan temannya, mampir sebentar di masjid. Dia tidak ada niatan khusus hadir karena majelis ilmu. Qala, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah orang-orang yang duduk di majelis zikir yang tidak akan sengsara orang-orang yang ikut duduk bersama mereka. Jadi orang yang menyempatkan duduk di majelis ilmu, meskipun sebentar, meskipun itu mungkin bukan tujuan utamanya, maka orang-orang yang semacam ini adalah orang-orang yang tidak akan sengsara. Bahkan disebutkan dari riwayat Muslim, dari Imam Muslim rahimahullahu taala, dikatakan yaqulun rabbi fihim fulanun abdun khatta'un. Kata para malaikat, ya Allah, di dalam majelis zikir itu ada seorang hamba khatta'un yang memiliki banyak sekali dosa. Itu disebutkan dengan ada tasdidnya ya, khatta'un. Kalau khata' itu satu dosa, tapi khatta'un itu banyak sekali dosanya. Kata malaikat, innama marra fajalasa ma'ahum. Dia hanya numpang lewat, kemudian dia duduk bersama mereka. Artinya tidak ada niatan dari rumahnya untuk hadir di majelis ilmu. Cuman kebetulan sholat maghrib di situ, sholat isya di situ, kemudian datang duduk sebentar mendengarkan kajian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fayaqul walahu ghafartu. Dan aku juga mengampuni orang tersebut. Humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka semua adalah sebuah kaum yang tidak akan sengsara orang-orang yang duduk bersama mereka. Inilah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang ke-24 ya. Hadis yang menyebutkan tentang keutamaan majelis zikir sebagai pembuka kajian kita yang sudah lama libur. Semoga ini bisa membakar semangat kita, memantik semangat kita untuk senantiasa menyempatkan waktu hadir di majelis-majelis ilmu. Majelis yang di dalamnya Allah turunkan rahmat, Allah banggakan mereka di hadapan para malaikat, yang Allah turunkan malaikat khusus untuk mencari mereka
Bahkan Allah mengampuni semua dosa-dosa mereka meskipun orang yang banyak dosanya, bahkan meskipun orang yang tidak memiliki azam yang kuat untuk hadir di majelis ilmu. Maka bagaimana kiranya orang yang sudah meniatkan hadir di majelis ilmu, dia niat, dia duduk kemudian mencatat, maka tentunya keutamaannya jauh lebih besar. Dan tidak ada tempat di muka bumi ini yang penghuninya mendapatkan kesejukan, ketenangan kecuali di majelis ilmu yang mulia. Semoga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga majelis ilmu kita ini termasuk dalam majelis yang disebutkan dalam hadis yang ke-24 ini. Semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah dengan masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan keistiqomahan untuk senantiasa hadir di majelis-majelis keilmuan. Taib ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagai kajian perdana pasca libur panjang. Insyaallah masih ada beberapa sesi yang lain ba'da subuh untuk fikih muslimah insyaallah, dan kajian tafsir untuk Ahad paginya. Semoga kita dimudahkan untuk bisa menghadirinya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.